Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Aprilianto dengan NIM B100194992. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Iqbal, NIM B119480, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ahmadi dengan NIM B1001944, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hafizah, NIM B1001945, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Rafika Dia Arianti, NIM saya B119479. Perkenalkan, nama saya Fika Risma Ulansari, NIM B119451, Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Kiki Arisona, NIM B119472, saya dari Fakultas Hukum. Gabra Putra dengan NIM B1001945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga, NIM B1001942. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Wijaya, NIM B1001945, mahasiswa Fakultas Hukum kelas J semester 3 Universitas Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya elah, lagi ngapain lah kalian nih? Lagi ini Ki. Lagi ngapain? Bon, lagi baca tentang hukum perikatan. Apa hukum perikatan ya? Bal, mangkonya bal, kuliah tuh jangan tidur be. Emang kau tahu Nan? Tak tahu Bon. Alah nanan sama be kau udah tahu. Aku juga udah tahu, hei, ajarinnya. Sudah, jangan pada ribut. Daripada bingung, mending kita nonton video hukum perikatan. Mana ya? Lihat. Bentar dulu. Sebelum kita nonton, kita semprot disinfektan dulu ya. Oh iya. Oke. Nah, kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Aprilianto, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi hukum perikatan. Nah, sebelum saya akan menjelaskan apa sih hukum perikatan itu, marilah kita ulas terlebih dahulu hukum itu apa. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Sedangkan menurut Prof. Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Ciri-ciri hukum adalah adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Sedangkan sifat dari hukum adalah mengatur dan memaksa. Selanjutnya, ada sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Lapangan hukum yang nomor 4 yaitu hukum perdata, di mana hukum perikatan terletak di dalam lapangan hukum perdata tersebut. Nah, hukum perikatan ini termasuk di dalam hukum yang menurut isinya yaitu hukum privat, atau hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya yang akan menjelaskan pengertian apa sih hukum perikatan atau hukum perdata tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perdata.
Dalam buku Puwo Sutibja, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. Lalu hukum perdata dibagi dalam berapa buku ya? Ingin tahu bukan? Simak ulasan berikut ini. 4 buku dalam KUH Perdata, yaitu buku yang pertama adalah hukum perorangan atau personreh. Buku yang kedua adalah hukum keluarga atau family reh yang mencakup 2 hukum, yaitu hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga. Buku yang ketiga adalah hukum warisan, dan buku yang keempat adalah hukum harta kekayaan atau vermogenrecht yang mencakup 2 hukum, yaitu hukum kebendaan atau zakenrecht dan hukum perikatan atau verbitensenrecht. Mengetahui pengertian daripada hukum perikatan, pastinya kita bertanya-tanya dong, apa sih yang menjadi sumber hukum perikatan itu sendiri? Nah, hukum perikatan itu bersumber dari satu undang-undang yang terletak dalam buku 3 KUH Perdata dari pasal 1233 sampai 1864 yang meliputi perikatan pada umumnya diatur oleh pasal 1313 sampai 1315 dan perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur oleh pasal 1352 sampai 1380. Sedangkan hukum perikatan yang bersumber dari luar Undang-Undang KUH Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata sesuai asas kebebasan berkontrak. Baiklah, saya akan menjelaskan kapan terjadinya perikatan yang lahir dari perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang disebut perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi sejak satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, yang mana perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian, berdasarkan atas kemauan atau kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut. Di dalam sumber perikatan, terdapat di dalam pasal pertama buku ketiga KUH Perdata 123 menyebutkan bahwa perikatan timbul karena undang-undang dan perjanjian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum dari keabsahan perjanjian. Untuk menentukan dasar hukum dari keabsahan suatu perjanjian, maka kita harus melihat terlebih dahulu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adapun indikator sesuai itu adalah pernyataan karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Persetujuan harus bebas tanpa adanya paksaan. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau diperbolehkan hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang berumur 21 tahun menurut pasal 330 KUH Perdata. 3. Suatu hal tertentu. Yang dimaksud hal tertentu ialah objek yang diatur dari perjanjian harus jelas, karena untuk memberikan kepastian kepada pihak yang lainnya. 4. Suatu sebab yang halal. Artinya, tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apa akibat hukum jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif? Terus apa aja contohnya? Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian ada 4. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Jadi, syarat 1 dan syarat 2 adalah syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat 3 dan syarat 4 adalah syarat objektif. Jadi, masing-masing syarat, baik itu syarat subjektif maupun objektif, memiliki konsekuensi kebatalan jika tidak terpenuhi salah satu unsur di dalamnya, yaitu yang pertama voidable. Jika syarat pertama dan kedua atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu
pihak dapat meminta pembatalan atas perjanjian itu melalui pengadilan. Dan pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun. Pasal 1454 KUH Perdata. Selama tidak dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak. Jadi, contohnya jika seseorang tidak memenuhi syarat subjektif, contohnya seperti apabila seorang anak usia 12 tahun membeli sepeda motor secara kredit dan ternyata motor tersebut tidak bisa dipakai, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh orang tuanya atau walinya. Tapi akibat yang timbul dari perjanjian itu dapat dilaksanakan. Contohnya adalah kewajiban mengangsur dan kewajiban penjual untuk mengganti rugi atas tidak bisa dipakainya motor tersebut. Yang kedua, null and void. Jika syarat ketiga dan keempat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, yang berarti perjanjian itu tidak dianggap tidak pernah ada. Jika seseorang tidak memenuhi syarat subjektif, syarat itu terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Contohnya adalah seorang A berjanji membagi hasil atas perampokan yang dilakukan dengan B, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Walaupun perampokan itu terjadi dan ternyata A lebih banyak menguasai barang perampokan, maka si B tidak bisa menggugat bagiannya, melainkan dikembalikan pada keadaan semua, bahwa tidak ada hak dan kewajiban mereka untuk membagi harta tersebut. Oh, kayak gitu ya hukum perikatan tuh. Rupanya hukum tuh tidak begitu sulit kalau kita perhatiin dosen sama materinya. Jadi gitu guys, lain kali saat dosen memberikan materi, kita harus perhatikan dengan serius, karena itu akan menjadi bekal buat kita saat setelah bergelar nanti. Setidaknya kita paham apa itu materi tentang hukum perikatan. Iya sih, bener tadi kata Yoga tadi, yang Yoga jelasin tadi, kalau kita nih sebagai sarjana hukum wajib paham akan hukum di negara ini, termasuklah hukum perikatan yang terdapat dalam hukum privat yang berkaitan dengan hukum perdata. Itu ya, hukum perikatan loh. Jadi penting juga Rak, untuk itu nih apa, untuk semua orang, biar kita tuh ngerti dalam urusan perjanjian Rak. Iya Bal, gitu Bal. Biar gak gampang tertipu. Aku bilang sama mama sama bapakku biar gak ketipu lagi dalam perjanjian tuh. Gitu guys, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi suatu ilmu tidak bakal bisa diraih tanpa perjuangan dan pembelajaran. Jadi mulai sekarang jangan malas-malas belajar lagi ya guys. Oke, siap.